Lewandowski kejar rekor tua-tua keladi. Lille versus Real Madrid, Mbappe comeback. The Gunners pamer kematangan. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini guys. Check it out. Lewandowski kejar rekor Ronaldo. Robert Lewandowski menyusul rekor Cristiano Ronaldo dalam urusan cetak gol di Liga Champions. Dia jadi pemain kedua yang bisa mencetak 50 plus gol di UCL setelah melewati usia 30 tahun. Saat ini Ronaldo memegang rekor dengan total 68 gol di UCL yang dicetak di atas usia 30 tahun. Lewandowski menyusul di peringkat 2 dengan 51 gol. Arsenal versus PSG, The Gunners pamer kematangan. Arsenal membenamkan Paris Saint-Germain pada matchday kedua Liga Champions. Kemenangan itu hasil dari penampilan matang The Gunners. Havertz percaya ini membuktikan bahwa Arsenal semakin matang dalam mengelola pertandingan. Ia yakin ini akan menjadi modal bagus buat timnya menantang tim-tim besar lain dan mencoba melaju sejauh mungkin di kompetisi. Dibungkam Arsenal, PSG akui tak tampil sesuai standar Liga Champions. Paris Saint-Germain cuma bisa mengakui kemenangan Arsenal. Arsenal disebut sepantasnya menang karena tampil lebih baik, sementara PSG melebam. Enrique menegaskan main tandang itu selalu sulit, terutama melawan tim seperti Arsenal. Apalagi tim asuhan Enrique bermain di bawah standar. Laju menjanjikan Inter di Liga Champions. Inter melanjutkan tren apik di Liga Champions saat membantai Red Star. Pada laga pertama, mereka mampu menahan Manchester City 0-0 di Etihad Stadium. Pelatih Inter Simone Inzaghi memuji penampilan anak asuhnya di laga melawan Red Star. Inter menunjukkan penampilan yang apik, baik saat menyerang maupun bertahan. Leverkusen versus Milan, Rossoneri kalah, Fonseca kecam wasit. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca menilai timnya harusnya mendapatkan penalti saat kalah dari Bayer Leverkusen. Apalagi saat insiden tersebut, sang wasit juga tak meninjau VAR. Ia merasa wasit banyak merugikan Rossoneri. Alasan Guardiola ganti Haaland usai bikin gol. Erling Haaland langsung ditarik keluar setelah bikin gol saat Manchester City menang telak atas Slovan Bratislava di Liga Champions. Manajer City Pep Guardiola mengaku melakukan hal itu demi melindungi Haaland. Tak ayal jadwal The Citizen di kompetisi musim ini cukup padat. Foden senang akhirnya pecah telur musim ini. Phil Foden akhirnya berhasil mencetak gol pertamanya di musim ini saat Manchester City menghajar Slovan Bratislava 4-0 di Liga Champions. Gelandang 24 tahun tersebut mengaku masih butuh waktu untuk kembali ke performa gemilang seperti musim lalu. Villa versus Bayern, Emery nilai di Rotten selevel Big Six. Manajer Villa Unai Emery mengakui bahwa Bayern punya level lebih baik dari tim asuhannya. Ia menilai level Bayern setara dengan tim-tim The Big Six. Namun hal ini diharapkan dijadikan motivasi untuk Villa pada laga nanti. Emery bertekad membawa Villa memberikan perlawanan ke Bayern yang dianggapnya salah satu klub terbaik di Eropa. Lille versus Real Madrid, Mbappe comeback. Kylian Mbappe sudah kembali ke skuad Real Madrid untuk melawan Lille usai sempat absen akibat cedera. Meski begitu, ia belum pasti main melawan Lille. Jika Mbappe bisa bermain, tentu bakal menjadi tambahan kekuatan untuk Los Blancos. Pasalnya, Mbappe jadi andalan Madrid pada musim ini.
Ia telah bikin 7 gol dari 9 laga di semua ajang bersama Madrid musim ini. Mengapa Justin Hubner tak dipanggil timnas Indonesia? Tidak ada nama Justin Hubner di skuad timnas Indonesia untuk 2 laga melawan Bahrain dan China. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu ternyata cedera. Justin Hubner juga sudah mengkonfirmasi soal kondisinya saat ini. Lewat unggahan di media sosial, Hubner menunjukkan dirinya menggunakan alat bantu untuk berjalan. Phil Foden happy bantu Manchester City habisi Slovan Bratislava. Manchester City berhasil meraih hasil yang sangat memuaskan. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Slovan Bratislava, Citizen berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 0-4. Gelandang Manchester City Phil Foden mengaku sangat bahagia karena ia berhasil mencetak gol saat menghadapi Slovan Bratislava pada laga dini hari tadi. Terlebih, Foden juga berhasil terpilih menjadi pemain terbaik pada laga tersebut berkat penampilan apiknya. Tumbangkan PSG, Arteta nilai Arsenal sudah siap bersaing di Liga Champions. Arsenal sukses raih hasil positif saat menjamu PSG. Tuan rumah menang dengan skor 2-0. Mikel Arteta mengatakan bahwa Arsenal telah memberikan sebuah pesan kuat pada Liga Champions dengan kemenangan secara meyakinkan atas Paris Saint-Germain. Selesai pertandingan, Arteta percaya bahwa kemenangan ini akan menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar bagi skuad mudanya. Xabi Alonso puas dengan kemenangan Leverkusen atas Milan. Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan AC Milan 1-0 pada matchday kedua Liga Champions 2024-2025. Manajer Bayer Leverkusen Xabi Alonso mengaku sangat puas usai timnya meraih kemenangan. Alonso menyebut bahwa timnya menunjukkan kedewasaan dalam menghadapi tantangan yang diberikan oleh tim tamu. Alonso mengakui bahwa Milan menyebabkan banyak masalah bagi Leverkusen, terutama karena kualitas serangan mereka. Rossoneri masih tanpa kemenangan di Liga Champions. AC Milan menelan kekalahan keduanya di Liga Champions musim ini setelah takluk melawan juara Jerman Bayer Leverkusen. Setelah kalah 3-1 melawan Liverpool di matchday pertama fase Liga UCL, AC Milan kembali menelan kekalahan saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen di pekan kedua. Milan kalah tipis 1-0 berkat gol sematawayang Victor Boniface. Hasil ini menempatkan Milan di urutan ke-29 di tabel klasemen Liga UCL dengan koleksi 0 poin. Rafinha mengungkapkan penyebab performa gemilangnya. Penyerang Barcelona Rafinha kembali tampil impresif saat melawan Young Boys, mencetak 1 gol dan 1 assist dalam kemenangan 5-0. Rafinha mengatakan perubahan posisi musim ini di bawah asuhan Hansi Flick menjadi alasan peningkatan performanya untuk raksasa Katalan. Saya pikir yang paling banyak berubah adalah posisi saya di lapangan. Saya selalu punya keinginan untuk bermain dengan baik. Yang terpenting adalah memberikan segalanya untuk tim, katanya. Cedera, Federico Chiesa bakal absen di laga Liverpool versus Bologna. Manajer Liverpool Arne Slot mengungkapkan bahwa Federico Chiesa mengalami cedera dan akan absen di laga lawan Bologna. Lalu kapan Federico Chiesa diperkirakan bisa bermain lagi bagi Liverpool? Sayangnya Arne Slot tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ia berharap Chiesa tak akan absen terlalu lama. Slot pun berharap jika memang cedera sang striker agak parah, maka ia diharapkan bakal bisa main lagi setelah jeda internasional Oktober 2024 berakhir. Kabar baik, Harry Kane kembali latihan usai ditekel pemain Leverkusen. Kabar baik untuk Bayern Munich karena bomber andalan mereka asal Inggris Harry Kane telah kembali menjalani latihan
setelah mengalami sedikit cedera karena mendapat tackle keras dari pemain Bayer Leverkusen. Kembalinya Kane ke sesi latihan Bayern Munich membuatnya diyakini akan tampil melawan Aston Villa pada matchday kedua Liga Champions Eropa musim 2024-2025 di Villa Park. Meski sulit, Marco Rose optimis RB Leipzig kalahkan Juventus. RB Leipzig akan melakoni pertandingan yang sangat berat. Pasalnya pada lanjutan matchday kedua Liga Champions, di Rotenbolen dijadwalkan akan menjamu Juventus. Pada laga ini, Juve diunggulkan sejumlah pihak untuk meraih kemenangan. Marco Rose sama sekali tak menampik kualitas yang dimiliki oleh Juve, namun ia mengaku optimistis timnya bisa meraih kemenangan pada laga ini, meski tidak akan mudah untuk melakukannya. Tanggapi kisru di klub, Francesco Totti, Roma adalah tempat yang sulit. Setelah pemecatan Daniele De Rossi sebagai pelatih AS Roma, kondisi di Trigoria menjadi tidak kondusif. Para penggemar mencemooh para pemain. Dalam sesi wawancara, Francesco Totti bicara tentang Giallorossi dan apa yang terjadi kepada klub. Totti menanggapi dingin insiden Bryan Christensen dan Lorenzo Pellegrini yang dicemooh oleh fans. Menurutnya, AS Roma merupakan tempat yang sulit. Beginilah yang terjadi ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, kata Totti. Jurgen Klopp bahaskan Zlatan timnas Jerman. Jurgen Klopp telah dikaitkan dengan sejumlah pekerjaan sejak mengundurkan diri dari perannya sebagai manajer Liverpool. Pria berusia 57 tahun tersebut juga digadang-gadang sebagai calon pengganti Julian Nagelsmann di tim nasional Jerman, dengan Direktur Olahraga DFB Rudi Völler mengisyaratkan Klopp akan diterima dalam peran itu jika ia menginginkannya. Namun, Klopp menepis kemungkinan untuk mengambil alih posisi pelatih tim nasional Jerman dalam waktu dekat. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!